Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Tunggu dulu, berikan kami para tetua waktu untuk berunding sebentar. Bagaimana jika benderanya kita namakan bendera Sang Saka Merah? Banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Bagaimana jika kita mengasihkan mereka di Karawang, tepatnya di Regas Diklat? Lalu apa yang kita harus lakukan, Bu? Sama halnya dengan Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Baiklah Bung, sepertinya sudah sepakat. Seperti yang dikatakan oleh Bung. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Gunakan ruang yang kalian butuhkan. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Siapa yang akan menandatanganinya? Mari kita mendiskusikan hal ini dengan kepala dingin. Siap Bung, saya tidak akan mengecewakan Anda. Sebentar saya panggilkan. Apa yang membuat kalian kemarin Bung? Mereka ada di dalam, Bung. Days after the New Mexico experiment, a B-29 was over Hiroshima carrying an atomic bomb. At 8:15 in the morning of August 6, Japanese time, the first atomic bomb struck an enemy target. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang agar berita kekalahannya tersebut tidak tersebar. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir adalah orang yang mendengar berita tersebut. In dreams I seem to hold you, to find you and enfold you. Our lips meet and our hearts too, with a thrill so sublime. Those cool and limpid green eyes, a pool wherein my love lies, so deep that in my searching for happiness I fear that they will ever harm me. All through my life they'll taunt me, but will they ever want me? Green eyes make my dream come. Your green eyes with their soft light, your eyes that promise sweet night, bring to my soul a longing. Lanjut memasak dulu ya, Pak. Iya, Bu. In dreams I seem to hold you, to find you. Di simpang jalan kakiku melangkah, datang bertanya Dewi Asmara.
21 days after the B-9 was over Hiroshima carrying an atomic bomb. At 8:15 in the morning of August 6th, Japanese time, Apa aku tidak the sang first mendengar atomic Jepang dibom bomb oleh struck an enemy sekutu? target. Aku harus memberitahu kepada para pemuda ini. Dan akhirnya, pada hari itu pun setelah Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang, beliau bermaksud memberitahu para pemuda kabar gembira tersebut dan mengadakan rapat di Jakarta. Kita tidak bisa terus seperti ini, Bu. Kita harus memiliki suatu rencana terhadap rakyat kita ini untuk mendorongnya menuju ke pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Tetapi bagaimana, Bu? Jepang masih menguasai tanah air kita ini, yaitu Indonesia. Tanah air kita ini masih dikuasai oleh para pendebat itu. Tenang dulu, Bu. Jangan terlalu emosi. Kami yang berada di ruangan ini memiliki satu tujuan yang sama, membawa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi kita harus memiliki misi dan misi yang sejajar. Saya setuju, Bu. Apa yang membuat Anda kemari, Bung? Apakah para anggota pemuda ada di dalam? Mereka ada di dalam, Bung. Silakan masuk. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Silakan duduk, saudaraku. Terima kasih, Bung. Saya punya kabar gembira untuk kalian semua. Kabar apa itu, Bung? Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Benarkah berita itu? Kami belum mendengarnya. Apa yang terjadi dengan Jepang? Saudara-saudaraku, aku baru saja mendengar berita bahagia bagi Indonesia. Dari yang aku tahu, sekutu telah menjatuhkan bom atom dari kota Hiroshima dan Nagasaki. Apakah kalian tidak mendengar tentang berita tersebut? Aku mendengarnya, Bu, tetapi aku belum yakin tentang berita itu. Apakah benar atau kebohongan Jepang saja? Bung, berita itu benar. Itulah sebabnya mereka melakukan gencatan senjata. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan di Indonesia. Itu kabar yang menggembirakan sekali, Bu. Tetapi, apa maksudmu? Terjadi kekosongan di Indonesia? Betul, Bu. Apa maksudnya? Jepang sudah tidak menguasai di negeri kita karena telah menyerah pada sekutu. Dan sekutu tidak sepenuhnya menguasai Indonesia. Lalu, apa yang kita harus lakukan, Bu? Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya sangat setuju, Bu. Kemerdekaan merupakan hak bagi rakyat Indonesia. Jadi ini merupakan kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, kita seperti itu. Alangkah baiknya kita semua pergi ke rumah Soekarno untuk meminta agar Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Apakah kamu setuju? Saya setuju. Keesokan harinya, pukul 10 waktu Indonesia Barat, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dengan kedatangan mereka bermaksud untuk menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada maksud dan tujuan apa para saudara-saudaraku datang kemari? Kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah dari sekutu. Oleh karena itu, kami mengadakan rapat dan memutuskan agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Cukup! Kita tidak dapat begitu saja langsung memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Tetapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang telah kalah dari sekutu. Apalagi yang kita tunggu? Dilihatlah para rakyat semua. Banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Saya setuju dengan Bung Karno. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Jepang memang adalah masa yang silam. Belum lagi Belanda yang hendak menguasai tanah air kita. Jika saudara tidak setuju dengan perkataanku dengan Bung Karno, sekiranya saudara mampu menopang kekuatan sendiri, mengapa kalian datang untuk menyuruh Soekarno memproklamasikan kemerdekaan? Tetapi Bung, kita tidak boleh bergantung pada PPKI. Apakah Bung lupa? Mereka dibentuk oleh Jepang. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa kita sendiri? Kita bisa sendiri, Bung! Kemerdekaan Indonesia harus diusahakan dari rakyat Indonesia, bukan dari Jepang. Apa yang harus aku lakukan?
Lihatlah kekuatan segelintir ini, takkan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kau perlihatkan kepada aku, mana bukti-bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Bertumpahan darah. Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana pendapatmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak? Jika terjadi semua itu, coba bayangkan, bagaimana kita akan berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Keempat orang golongan muda masing-masing mempertahankan pendapatnya sendiri. Mereka pun berpamitan kepada Bung Karno. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana keputusanmu, Bung? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita membutuhkan waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar bahwasanya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju, Bung. Yang penting sekarang kita harus menghadapi sekutu yang ingin berkembali berkuasa di negeri kita ini. Betul sekali. Sebaiknya masalah ini dibahas di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana para golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Kita harus mempersiapkannya dengan matang seperti yang dikatakan oleh Bung. Baiklah, Bung. Sepertinya sudah sepakat. Para pemuda dengan berat hati mendengar keputusan tersebut. Akhirnya para pemuda pun menyusun rencana. Mereka tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana ini, Bung? Kita harus merencanakan sesuatu. Betul sekali, Bung. Saya sangat tidak setuju jika kemerdekaan diputuskan oleh negara lain. Kemerdekaan harus diputuskan oleh rakyat Indonesia sendiri. Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta supaya tidak terpengaruh oleh Jepang? Ide yang bagus. Bagaimana jika kita mengasingkan mereka di Karawang, tepatnya di Rengas Dengklok? Setuju, Bung. Ada apa kedatangan saudara kemari? Apakah Bung Karno ada di dalam? Ada, sebentar saya panggilkan. Sampai luar. Saya Saruk Saleh, Bung. Apa maksud kedatanganmu, saudaraku? Maaf, kedatangan kami sangat lancang, Bung. Kami bermaksud untuk membawa Anda dan keluarga Anda untuk ke tempat pengasingan. Dapat perasingan? Apa maksudmu? Kami akan membawa ke tempat pengasingan untuk menghindari ancaman-ancaman dari Jepang, Bung. Baiklah, jika seperti itu. Bung, Ada apa ini? Apaan ini? maaf Bung, kami terpaksa melakukan ini. Kami akan mengasingkanmu dengan Bung Karno agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Bung Karno? Hatta! Apa tujuan kalian membawa kami berdua ke sini? Maaf atas kelancangan kami, tetapi ini untuk keselamatanmu sendiri. Tujuan kami membawa kalian berdua di sini yaitu kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi tersebut. Untuk apa kita menunggu sidang PKI? PKI dibentuk oleh Jepang, sedangkan rakyat kita ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Kalian semua benar, tetapi kita masih terlalu dini. Kita belum matang untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Kita masih membutuhkan kekuatan Jepang. Jepang hanya mengutarakan janji manis. Kami tidak percaya. Apakah kita harus terus bergantung kepada Jepang? Ayolah, Bung. Mereka sudah menyerah di tangan sekutu. Ini kesempatan, Bung. Kesempatan rakyat Indonesia lepas dari penjajahan-penjajahan yang laknat, yang melakukan penjajahan di tanah mereka sendiri. Bebas sudah di depan mata. Oleh karena itu, kita harus melakukan perubahan, Bung. Sudah, tenang. Mari kita mendiskusikan hal ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan pada Bung Hatta. Maaf, kami telah lancang, Bung. Shio dan Sosinggih membawa Soekarno-Hatta menjauh dari perdebatan itu, kemudian berunding. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini.
Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa melakukan ini semua? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti akan dapat menemukan jalan keluarnya. Para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang dan sekutu lain yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Ayo lakukan ini. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Syukurlah kalian baik saja apa yang terjadi. Ceritanya begitu panjang. Yang terpenting kami akan melaksanakan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Itu keputusan kami. Jika memungkinkan, kita akan melaksanakannya besok pagi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi dan mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita membutuhkan tempat untuk membahasnya, Bung. Apalagi hari sudah malam dan pihak Jepang tidak mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita ingin membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ada apa? Kami ingin bertemu Laksamana Maeda. Sebentar saya panggilkan. Ada apa kedatanganmu, Bung? Kedatangan kami karena kami memerlukan tempo untuk rencana proklamasi esok hari. Benarkah itu? Jika seperti itu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya ingin istirahat dahulu. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Mereka berunding di ruang makan Maeda, mendiskusikan tentang acara perumusan naskah proklamasi yang berjalan lancar.
Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga diperoleh rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibicarakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Meda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga pembentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa ada campur tangan Jepang. Kau benar nak, bagaimana dengan Bung? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada hari ini? Sama halnya dengan Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Dan saya punya usul. Bagaimana jika teks deklarasi ini ditandatangani oleh dua orang saja, yaitu Anda dan juga Bung Hatta, sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Ya, usulan yang bagus. Bagaimana saudara-saudaraku? Setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jangan lihat teks baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba, mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai ke kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat yang mengurus pikiran ini. Iya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi yang akan dilaksanakan esok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu bangsa Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain. Kain yang Ibu punya hanya merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana jika benderanya kita namakan bendera Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, Sang Saka, dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Ide yang bagus. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana. Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini Murti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya tidak akan mengecewakan Anda. Tolong!
meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka! 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 Pergi ke Nusa Kambangan untuk meminta Bung Hatta dan Bung Karno untuk memutuskan 3, 2, 1. Action. benarkah berita itu? Kami belum mendengar apa yang Action. Siap Bung, saya tidak akan mengecewakan Anda. Cut. Terus kau menyiksa, terus ya. Ada kau pingsan, jatuh. Satu, dua, action. 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 Jadi mau ngomongin si Bang. Dia mau pikir si Bang. Iya, ini yang tulis di teks proklamasi ya. Tanggal 45 nagu parganu. Anu merdeka ya. Kapan? Iya. Ini yang katanya 45. Kayak Soekarno kayak tong. Pegang kau pundana Soekarno, pegang. Kenapa balik ke saya? Pegang pundana sarul. Nah, ya. Saya ini dari Jepang, jadi jangan kasih begitu. Kamu yang harus bukan tempat. Kalau jika tuh kamar gue, kalau buat bener doang kan? Bener nama jika. Baru Bambang ini di Jepang gue rawa. Satu. Karena maraban terus. Tahu. Gini jantung. Jangan ketawa, please. Jangan ketawa. Serius. Ada pembantu.
Masalah nenek. Nah, masih kamu marah, pelan-pelan. Itu ya terus bagus. Kamu pejato. Perempuan Wes lah, aduh ya mak wes tenang. perempuan ya. Indra, berdua aja Indra. Mau bahas. Itu setiawan. Sarul. Cari terus Mako. Sama main ya, Soekarno. Cacut kan Soekarno ditunjuk. Kalau begini tuh, lebih baik besok kita upacara untuk kemerdekaan. Pada Miko, terus anu na, Sabino. Miko, yuk jadi besok naik batu sini. Dia begitu. Sudah sabar, elus punggung nak. Ya, begitu kok. Nah, Soekarno lebih anu lagi Soekarno. Ini gak putih ya, tali Kaya ko ini terus bahas Masuk ko nag-chat. Kata ko tali ano. Kita. Tengok, tali pa sa kono. Tayo. Iyo tu marok kacamata kayo tayo na ba? Ang apa patung kuluk kau. lanjut nih. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bu. Ya, kenapa proklamasi, Bu? Ya, proklamasi itu telah Keren kok di sini. Kayak kayak penculikan banget begitu. Ayo misalnya yang mengenai perhitungan. action. Bung Karno. Bung Karno, Hatta. Kami Saya